Tes. Check sound. Okay, that's it. Yo, what's up, ladies and gentlemen? Welcome back with me, with Yuter. I'm host from Yuter Logic. It's like Oke, kali ini saya akan membuat konten rekomendasi pertama saya. Yang akan saya rekomendasiin kepada kalian yaitu anime-anime apa yang bisa buat kalian kehabisan tisu. It's bukan menjurus ke arah yang lain, tapi yang bikin menangis, sedih terseduh-seduh, atau kalian mewek. Tanpa banyak bacot lagi, langsung check it out. Oke, yang pertama jatuh kepada One Piece. What? Why? But why One Piece? One Piece itu adalah anime bergenre action, adventure, comedy. Kenapa dia bisa menjadi anime yang bikin hati kita tersentuh? Yo, there's a lot of reason, guys. Guys, ada scene dimana Ace mati, ada scene dimana Luffy bertemu krunya kembali, ada scene dimana Mary sudah tumbang, dan masih banyak scene yang lain yang bikin hati kita tersentuh. Oke, the next one is Sakurazo no Pet Nakanojo, atau nama lainnya The Pet Girl of Sakurazo. Jadi anime ini bercerita tentang suatu dorm yang aneh karena isi dari dorm tersebut adalah siswa yang terbilang nakal dan ngeyel, gak mau dengar. Nah, jadi dorm itu banyak kisah-kisah dan keunikan yang terjadi. Tetapi pada akhir episode ada scene yang sangat menyentuh hati, di mana kita harus diharapkan dengan, nanti kalau saya spoiler, gak asik lagi. Jadi mendingan kalian lihat dan rasakan sendiri betapa emosionalnya anime ini di episode terakhir. The next one is Guilty Crown. Oke, saya tahu. Kalian pasti bilang lagi, why Guilty Crown? This is an action, drama, and sci-fi and superpower anime. Why? Yep, because ini anime yang memiliki cerita dengan plot yang berat. Tetapi bagi kalian yang menikmati dalamnya cerita suatu anime, kalian akan terbawa suasana melihat akhir dari anime. Jadi anime ini bercerita tentang seorang remaja yang memiliki kekuatan super, mampu mengekstrak hati seseorang dan mengubahnya menjadi senjata. Jadi part sedihnya di mana? Nanti kalian lihat di mana Omashu nantinya akan berpisah dengan orang yang paling disayanginya, di mana kita dikenalkan bahwa cinta tidak harus memiliki. Okay, next one. The next one is Golden Time. Wow. Jadi kali ini sudah menjuru ke romance, tetapi tidak sekedar romance komedi biasa. Kenapa ini saya bilang anime yang cukup menyedihkan? Karena gini loh, jika kalian seorang yang relate dengan kehidupan si karakter utama ini, maka kalian bisa merasakan apa yang sebenarnya dirasakan olehnya terhadap pacar temannya. Dan banyak plot twist yang terjadi dalam anime ini. Seperti pada awalnya si cewek nggak suka sama dia, lalu karakter utamanya hilang ingatan, lalu banyak momen kebersamaan yang terjadi dalam anime ini. Jadi apakah menurut kalian anime ini dapat membuat kalian menangis terseduh-seduh? Langsung kalian nonton saja sendiri. Oke. Next one, Kimi no Shizo wo Tabetai, atau nama yang paling populernya yaitu I Want to Eat Your Pancreas. Jadi anime ini bercerita tentang karakter utama yaitu seorang laki-laki yang secara tidak sengaja menemukan diari seorang cewek, yang dimana di isi diari tersebut si cewek ini beneran jatuh sakit. Dan sakitnya itu pun bukan sakit biasa, tetapi sudah masuk stadium akhir. Dan si cewek hanya punya beberapa waktu untuk menjalani hidupnya sebagai gadis normal seperti orang lain. Plot twist di sini, si karakter laki-laki pada awalnya tidak peduli terhadap kehidupan si cewek ini.
Tetapi karena si cewek ini terus mendekatinya, maka si laki-laki ini mulai timbul sebuah perasaan dan mulai peduli juga terhadap si ceweknya. Namun ketika mereka ingin date yang pertama kali, as official date, si cewek nggak pernah muncul. Nah, kenapa si cewek nggak pernah muncul? Kalian saksikan saja dan silakan sediakan tisu kalian. Oke, next anime is Plastic Memories, atau nama lainnya yaitu Plastic Memory. Jadi cerita ini berkisah tentang di masa depan di mana banyak sekali robot-robot yang telah diciptakan untuk mendampingi manusia. Jadi robot-robot yang diciptakan ini sudah tersebar di mana-mana. Dan kegunaan utama robot-robot ini yaitu untuk mengobati kehilangan dari seorang manusia. Jadi jika keluarga kalian ada yang meninggal, ada android yang akan bersedia mengisi kekosongan. Tapi tragedi dalam anime ini, android tersebut mempunyai limit waktu. Dan jika apabila limit waktu tersebut telah dicapai, maka android tersebut mau tidak mau harus dihapus ingatannya. Dan twistnya, apabila si android tidak mau dihapus ingatannya, dia akan masuk ke dalam mode berserk. Dan sialnya, yang bikin nangis dalam anime ini, si karakter utama yang bekerja dalam company ini, yang bekerja dalam corporation ini, dia jatuh cinta kepada salah satu agen android yang di dalamnya. Dan agen tersebut limit waktunya sudah sangat dekat. Jadi bagaimana pengalaman yang akan kalian dapatkan dalam anime ini? Silahkan nonton sendiri. Next, anime is Aka Mega Kill. Jadi kenapa saya memilih Aka Mega Kill? Karena anime ini untuk kalian yang belum pernah nonton, it is unpredictable. Jadi anime ini bercerita tentang si Tatsumi yang pada awalnya adalah warga desa memutuskan untuk mencoba pergi ke kota untuk mencari teman-temannya yang sudah lama tidak bisa dihubungi. Tetapi naasnya, dia mengetahui tragedi yang terjadi kepada teman-temannya. Dan pada saat yang bersamaan, dia direkrut oleh anggota assassin untuk membalaskan dendamnya. Dan yang bikin mewah dalam anime ini adalah kematian di mana-mana. Dan kematian dalam suatu karakter dibuild dengan sangat bagus, ceritakan dengan sangat kompleks, dan dibawakan dengan drama. Tidak kalian butuh tisu yang sangat banyak ketika satu persatu karakter anime ini menemui ajal. Oke, next one is Shigatsu wa Kimi no Uso, atau nama lainnya yaitu Dear Lie in April. Oke, sangat keterlaluan jika kalian yang menyukai anime dan tidak tahu anime ini, khususnya buat kalian pencinta drama. Jadi anime ini berkisah tentang seorang bocah yang dulunya dikenal sebagai prodigy. Prodigy itu yaitu jenius di antara yang paling jenius, yaitu si Arima Kose, yang merupakan seorang prodigy dalam permainan piano. Tapi si Arima Kose ini sudah lama tidak bermain piano karena trauma yang dialaminya semenjak ibunya meninggal. Nah, usut punya usut, ternyata si Arima Kose ini memiliki seorang fans yang bernama Miyazono Kaori, seseorang yang sangat ceria dan dikenal sebagai pemain violin. Miyazono Kaori ini adalah pacar dari temannya si Arima Kose. Tapi twist yang berada di dalam anime ini sesungguhnya berada di karakter Miyazono Kaori itu sendiri. Karena si Kaori ternyata menyukai Arima Kose dan dia menjadi pacar temannya Arima untuk dapat mendekati Arima secara tidak langsung dan mensupport Arima secara tidak langsung. Tapi si Miyazono Kaori yang dikenal ceria ini ternyata memiliki penyakit yang sudah masuk dalam stadium akhir.
So, jadi apa yang bikin mewah dalam anime ini? Ya, mending kalian nonton sendiri karena jika saya ceritakan semua di sini udah nggak asik. Oke, jadi mending saya langsung to the next anime. The next anime is Ano Hinita Hana no Namae wo Boku Tachi wa Mada Shiranai, atau yang dikenal sebagai Ano Hana. Jadi dalam anime ini kalian langsung dihadapkan dengan cerita pahit di mana si Menma akan menghadapi ajalnya. Tetapi si Menma di sini tidak dapat meninggal dengan tenang karena masih ada keinginan yang belum tercapai. Jadi cerita ini berfokus kepada kehidupan si Menma, di mana teman-temannya ingin bahwa si Menma ini dapat beristirahat dengan tenang, dan sekaligus teman-temannya juga dapat melepaskan Menma dan merelakan Menma agar dapat beristirahat dengan tenang juga. Oke, jadi kalian yang suka anime untuk mencari kesenangan tersendiri dalam permainan emosi seperti anime yang ini, maka anime ini adalah rekomendasi saya untuk membuat hati kalian terjerit-jerit. Apalagi pas di scene terakhir di mana mereka harus bermain petak umpet yang terakhir kali. Damn! Wah, jika mengingatnya saya sudah ingin menangis. Oke, next, the last one, yaitu Angel Beats. What? Ini anime komedi. Kenapa menjadi anime yang bikin mewah? Jadi anime ini berkisah tentang di mana ada dunia setelah kematian. Dunia ini menampung roh-roh penasaran yang tidak dapat beristirahat dengan tenang. Namun twistnya, dunia ini berbentuk seperti dunia para anak sekolahan, di mana kalian harus tinggal di dorm, harus belajar selayaknya murid-murid biasa, dan kalian harus lulus. Karena ini adalah afterlife, di sini kalian tidak bisa mati. Jadi walau disiksa berapa kali pun, walau kalian ingin bunuh diri berapa kali pun, kalian tidak bisa mati dalam dunia ini. Untuk meninggalkan dunia tersebut, kalian harus dapat beristirahat dengan tenang. Tetapi seluruh karakter di sini masih miss clue dengan caranya agar dapat beristirahat dengan tenang. Pada awalnya anime ini beneran lucu guys, tetapi ketika kalian dihadapkan pada episode terakhir, hati kalian akan diiris-iris kembali dengan permainan emosi. Ketika satu persatu dari mereka sudah mulai mendapatkan cara untuk beristirahat dengan tenang, tibalah saat dimana hanya tersisa beberapa orang yang berada di dunia tersebut. Dan beberapa orang tersebut melaksanakan seremonial kelulusan. Dan di saat seremonial kelulusan tersebut adalah saat yang paling sedih dalam anime. Bagi kalian yang penasaran, saya rekomendasikan silahkan nonton saja anime ini. Karena jika saya melakukan spoiler anime ini sudah tidak akan berkesan lagi buat kalian. Okay, that's it guys. So, demikianlah video saya pada kali ini. Jika kalian menyukainya, saya turut bersenang hati. So that's it guys, video pada kali ini. Jika video ini berkesan untuk kalian, saya cukup senang. View kalian adalah kebahagiaan untuk saya. Jangan pernah bosan untuk mengunjungi channel ini. And see you in the next video. Bye-bye.